Hai guys, kembali lagi di channel Mama Ina. Masih seputar perfilman. Dan langsung saja ya guys ke alur filmnya. Tapi jangan lupa like, subscribe channel ini untuk alur film seru lainnya. Kisah berawal dari Pangeran Sulaiman. Dia sedang berburu di hutan, namun terhenti karena merasa ada yang datang. Pangeran Sulaiman pun menunggu kedatangannya. Ternyata utusan dari sang ibu ratu yang memberi kabar kalau ayahnya Sultan Salim sudah meninggal dan menyuruh Sulaiman pulang untuk menjabat sebagai sultan. Di tempat lain, bawahan Sulaiman membawa banyak budak wanita di dalam kapal. Ada salah satu wanita bernama Alexandra. Memberontak, membuat dia harus terikat. Dia juga mengharap agar dibuang di laut, biar mati. Karena menurutnya dia lebih baik mati daripada harus hidup jadi budak. Sang bawahan Sultan menjelaskan, hanya Sultan yang berhak memutuskan untuk kamu mati atau hidup. Dengan kemarahan, Alexandra mengutuk agar Sultan mati. Istananya hancur. Teman dekat Alexandra bernama Maria menenangkannya. Di istana Sulaiman sudah sampai dan menemui ibunya. Ibunya memberikan jubah kesultanan milik ayahnya. Dan Sulaiman dinobatkan sebagai Sultan Sulaiman, menggantikan ayahnya Sultan Salim. Semua memberi hormat ke Sulaiman. Sementara di istana Fantika, seorang bapa mendapat informasi tentang kematian Sultan Salim, seorang sultan yang selalu menang dalam peperangan dan penyatu Islam. Papa merasa senang karena sekarang singa sudah tidak ada lagi dan menganggap Sulaiman hanya anak domba. Sementara di dalam kapal, Alexandra yang sedang tidur bermimpi kejadian yang menimpa dirinya. Di saat dia sedang berdoa di gereja dengan pacarnya dan keluarga lainnya. Ayah Alexandra seorang pastor. Di saat mereka berdoa, para perampok datang dan membunuh ayah dan ibu Alexandra serta adik perempuannya. Mereka juga membunuh semua orang, kecuali wanita-wanita muda. Mereka menjual ke istana. Alexandra menjerit pembunuh. Bawahan Sultan menyiram Alexandra untuk meminta maaf, karena mereka bukan pembunuh. Maria mencoba menjelaskan yang dimaksud bukan orang Ottoman, akan tetapi rombongan perampok. Maria juga menyuruh agar Alesha minta maaf demi keselamatannya. Alexandra marah, dia tidak peduli, karena ayahnya, ibunya, pacarnya semua sudah tidak ada lagi. Dan sekarang dia dijual di istana Ottoman. Alexandra pun nangis histeris, membuat bawahan Sultan iba. Kapal sampai di Ottoman. Prajurit membuka ikatan Alexandra dan membawanya ke istana. Sesampai di istana mereka diseleksi. Yang cantik dibawa ke pemandian. Alexandra juga kepilih. Namun dia masih memberontak, sehingga membuat ibu Sulaiman mendengarnya dan menyuruh agar dibawa menghadapnya. Sultan mengobrol dengan Ibrahim, pengawal pribadi, tapi sudah dianggap sahabat dan saudara laki-lakinya. Wazir Agung ayahnya datang mengembalikan stempel istana. Tapi Sulaiman masih memberinya jabatan itu. Sulaiman juga memberitahu Wazir Agung kalau dia memberi jabatan kepala istana ke Ibrahim. Ibrahim merasa senang dan terima kasih ke Sultan
Namun Wazir Agung tidak menyukainya. Subul Aga mengajak salah satu gadis bernama Ese untuk menyiapkan kamar tidur Sultan. Sementara Alexandra di bawah untuk menghadap ibunya Sulaiman. Alexandra memohon untuk dibebaskan. Tapi ibunya bilang kalau dia sudah menjadi milik Sultan Sulaiman. Hanya dialah yang berhak memutuskan. Alexandra marah. Prajurit membawa keluar Alexandra. Sementara Ratu menyuruh Daye agar mengajarkan Alexandra sopan santun. Dan sementara di kamar, Sulaiman menyuruh Aisyah untuk menemaninya. Alexandra dan gadis lainnya diperiksa dokter di tempat pemandian karena mereka akan disiapkan untuk dijadikan selir Sulaiman. Seperti sebelumnya, Alexandra marah karena tidak terima. Alexandra mulai putus asa. Sementara di kamar, Sulaiman merasa gelisah, menyuruh Aisyah keluar kamar. Sulaiman gelisah kalau kekuasaannya bisa menutup hati nuraninya. Ibrahim juga tidak bisa tidur karena selalu mengingat masa kecilnya di saat dia diambil dari keluarganya waktu umur 10 tahun. Bahkan dia sulit mengingat nama dan keluarganya. Sulaiman juga tidak bisa tidur. Mereka pun mengobrol. Sulaiman menyuruh agar Ibrahim menikah. Sementara di pavilion, semua gadis masuk kamar masing-masing. Nigar Khalfa menyuruh gadis memakai baju yang sudah disiapkan di kasur masing-masing. Alexandra dengan kesal membuang bajunya, membuat Daye marah. Nigar Khalfa mendorong Alexandra mengambil bajunya dan memberitahu kalau Ratu bisa bicara bahasa kalian. Maria bingung bagaimana dia bisa tahu bahasanya. Daye menjelaskan karena Ratu putri dari pemimpin kota Alexandra dan temannya tinggal. Setelah Daye pergi, Nigar Khalfa menarik Alexandra dan memberitahunya kalau dia bisa menarik hati Sultan Sulaiman dan memberinya putra, dunia akan tunduk denganmu. Semua tertidur, namun Alexandra tidak bisa tidur. Dia memandangi kalung pantek miliknya dari peninggalan ayahnya. Dia pun tertidur dan bermimpi ayahnya beserta ibu dan adik perempuannya datang. Alexandra memeluk mereka dan ingin ikut dengan mereka. Namun ayah ibunya tidak mengizinkan. Mereka ingin agar Alexandra tetap hidup dan membalaskan dendam kematiannya. Ayah dan ibunya beserta adik perempuannya hilang. Alexandra nangis sejadi-jadinya, membuat Maria, teman dekat Alexandra, membangunkannya. Pagi pun tiba. Alexandra sudah mulai menerima keadaannya dan mau menerima semua pelajaran. Sulaiman menemui ibunya sebelum ke rapat dewan untuk minta doa restu. Ratu menanyakan kapan Mahidifran dan cucunya datang. Sulaiman memberitahu kalau mereka dalam perjalanan ke istana. Di tengah perjalanan menuju istana, Mahidifran mengingat semua kenangan dengan suaminya Sulaiman karena mereka sudah lama berpisah. Sementara di istana, Alexandra melihat di lantai atas. Nigar Khalfa mendekati dan memberitahu yang di atas tempat para selir favorit yang disukai sang sultan. Di saat Daye membawa para gadis untuk belajar, Sultan Sulaiman datang. Subul Aga dan Daye menyuruh para gadis agar tunduk dan jangan mengangkat kepala sampai Sultan Sulaiman lewat. Akan tetapi Alexandra justru memanggil Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman! Sulaiman datang mendekati Alexandra. Alexandra langsung pura-pura roboh. Dengan senyum dia memandang wajah Sulaiman dan memanggil namanya.
Dia pun pura-pura pingsan. Sulaiman menyuruh membawa Alexandra. Sumbulaga menyadarkan Alexandra. Setelah Alexandra sadar, dia marah karena berani memanggil nama Sultan dengan namanya saja. Dai dan Sumbul pergi. Maria yang panik menanyakan bagaimana dia bisa pingsan. Alexandra tersenyum mengagumi ketampanan Sulaiman dan bilang ke Maria kalau dia akan mengajari bagaimana cara untuk pingsan. Sulaiman sampai di ruang rapat, menyuruh penasehat dan teman dekat ayahnya untuk masuk. Di dalam Sulaiman menanyakan tentang ayahnya dan membahas tentang Kafur Aga yang menindas dan menyiksa para pedagang Mesir. Di tempat Kafur Aga sedang menghitung hasil uang menindas penduduk Mesir. Sementara Alexandra dan gadis lainnya sedang belajar cara membungkuk dengan baik dan menjelaskan apa saja yang dilarang. Gul Aga menjelaskan laki-laki tidak boleh masuk ke istana harem karena itu dilarang, membuat semua gadis heran. Di saat Gul Aga dipanggil, Alexandra menanyakan kenapa dia tidak dilarang. Neger Kalfa menjelaskan kalau dia Kasim, jadi barangnya sudah dipotong habis. Membuat semua gadis tertawa. Di saat para gadis makan malam, Maria memberitahu ke Alexandra kalau tadi malam gadis cantik itu tidur di kamar Sultan. Makan malam selesai. Alexandra mendekati Aisyah dan menanyakan apa kamu sudah punya anak dengan Sultan. Aisyah berdoa semoga bisa dapat anak dan berharap Sultan memanggilnya lagi. Tapi Alexandra menjawab, tapi kenapa? My dear friend, sudah datang. Wanita cantik ibu dari Mustafa, anak Sultan Sulaiman. Di kamar Sultan, Sulaiman membenarkan cincin dan dia teringat Alexandra. Pagi pun tiba. Sultan Sulaiman datang di tempat dewan. Dan ini pertama kali Sulaiman mengambil keputusan. Sulaiman mengambil hukum dan keadilan menurut Al-Quran. Sulaiman memberi perintah baru untuk membebaskan orang Mesir dan mengganti rugi atas penindasan selama bertahun-tahun. Dan yang menindas akan dihukum. Sulaiman memerintahkan Kafur Aga Angkatan Laut untuk diadili atas penindasan dan mencari keuntungannya. Kafur Aga memohon, namun Sultan tidak peduli. Kafur Aga memohon pada Ibrahim agar membantunya. Ibrahim hanya menyarankan agar kamu bisa bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Sementara di istana harem, Ratu menanyakan Alexandra apa sudah tahu posisinya. Dai memberitahu kalau dia sangat cerdas. Ratu pun menjawab tidak membutuhkan kecerdasan, melainkan perilaku yang baik. Hetis adik Sulaiman bilang dia juga gadis yang cantik. Sang Ratu pun menjawab kecantikan bisa memudar dengan sendirinya. Umbul Aga datang dan memberitahu Ratu kalau Sultan ingin menghukum Kafur Aga. Ratu pun bangga dengan putranya Sulaiman. Ratu menyuruh Umbul Aga menyiapkan pesta untuk putranya dan membawa gadis yang paling cantik untuk menari. Ratu menyuruh Sumbul Aga agar Ibrahim yang menyelesaikan gadis untuk Sulaiman. Di pasar, prajurit mengumumkan kalau bonus akan dibagikan dan gaji-gaji akan dinaikkan, membuat rakyat senang dan mendoakan Sulaiman. Maidefran dan putranya Mustafa sampai di istana, disambut hangat oleh sang ratu dan Hetis, adik Sulaiman. Di tempat harem,
Alexandra mengagumi perhiasan dan baju yang dipakai para wanita yang tinggal di lantai atas dan memiliki kamar tidur yang indah. Aisy datang memberitahu kalau Sultan sudah tidak akan membutuhkan kita karena wanita cantik kesayangannya Sultan sudah datang. Alexandra kesal dan menyumpah agar Mahidevran mati saja. Dai datang dan menunjuk gadis untuk dilatih menari. Salah satu Maria dan Alexandra. Di kamar Mahidevran membereskan barangnya dengan dibantu selir-selir. Salah satu selir memberitahu kalau sekarang lagi ada pesta untuk Sultan. Ada tarian dan musik. Mahidevran menanyakan, siapa yang mengadakan? Sang selir menjawab sang ratu. Mahidevran sedih karena ini malam pertama dia datang di istana. Semua wanita pada bersiap-siap. Sementara ratu datang ke kamar Mahidevran. Karena kesal, Mahidevran memperlihatkan kekesalannya pada sang ratu. Mahidevran menuntut ini malam pertamanya di istana. Sementara Sultan di pesta dengan wanita-wanita lain. Ratu menjelaskan, kamu ibu dari pangeran. Kamu juga kesayangan Sultan. Tidak ada yang bisa menggantikan posisimu. Mahidevran nangis dan meminta maaf. Sementara di pesta, Alexandra dan lainnya menghibur Sultan Sulaiman dengan tariannya. Di saat semua sudah selesai, Alexandra masih menari sendiri seraya menggoda Sulaiman. Dengan lincah, Alexandra berhasil menarik perhatian Sultan Sulaiman. Sultan melempar kain pada Alexandra. Di perjalanan menuju kamar, Nigar Kalfa menjelaskan kalau besok malam Sultan mengundangmu datang di kamarnya. Alexandra senang. Siang pun tiba. Pengadilan memutuskan hukuman untuk Kafur Aga. Sementara sang ratu menanyakan siapa gadis yang ditunjuk putranya. Dai memberitahu Alexandra yang ditunjuk. Dia juga tidak menyangka kalau dia memiliki bakat untuk merayu. Ratu menyuruh Dai mempersiapkan Alexandra untuk putranya. Sementara Mahidevran menguping pembicaraannya. Pelayan Mahidevran memanggil Alexandra ke kamar Mahidevran. Sementara Kafur Aga dieksekusi mati dengan dipenggal kepalanya. Sultan Sulaiman menyaksikan dari atas. Di kamar Mahidevran, pelayan Mahidevran menyuruh Alexandra membereskan barang-barang milik Mahidevran. Mahidevran pun datang dan menatap Alexandra. Karena memang tujuannya dia ingin melihat seperti apa yang namanya Alexandra. Di luar, Alexandra menanyakan siapa dia. Pelayan Mahidevran memberitahu dia istri sah Sultan Sulaiman. Di ruang rapat, Duta Besar Venesia datang untuk melanjutkan kerjasama. Sultan setuju dengan syarat harus ikut peraturan dan menghormati hukum Ottoman. Ibrahim menggunakan bahasa Venesia, membuat juru bicara dan Duta Besar heran. Ibrahim memberitahu ibunya orang Venesia. Di kamar harem, Maria sudah menunggu kedatangan Alexandra dan menanyakan dari mana dia. Alexandra menggoda Maria kalau dia dari kamar Mahidevran dan bilang kalau Sultan bukan milikmu lagi. Dan Sultan akan bersamanya bukan hanya 1 malam, akan tetapi 1000 malam. Dai mendengarnya. Dai langsung jalan, sementara Alexandra tertawa karena sebenarnya dia dipanggil.
Dai masuk dan menyuruh Alexandra ke pemandian untuk siap-siap. Di pasar, duta besar Venesia dan anak buahnya menemui pedagang besar untuk mengetahui bagaimana pasar dan kata pedagang untuk sultannya. Di pemandian, Alexandra selalu membayangkan Sultan Sulaiman karena dia sudah jatuh hati dengannya. Sementara Dai memberitahu tentang apa yang dia dengar dari Alexandra ke Ratu. Ratu menyuruh Dai selalu memperhatikannya dan akan membuatnya sadar di mana posisinya. Malam pun tiba. Duta besar Venesia mengirim surat ke pemimpinnya tentang Sultan Sulaiman, tentang ketajaman pandangan, sikap yang tenang dan percaya diri, kebalikan dari ayahnya yang temperamental. Bahkan walaupun baru menjabat takhta dan masih muda, sangat cepat memutuskan untuk eksekusi. Bahkan dia juga mengetahui semua perkembangan kita. Sementara di istana, Alexandra sudah bersiap-siap. Sebelum pergi ke kamar Sultan, Alexandra berdoa dengan keyakinannya. Sumbulaga mengantarkan Alexandra menuju ke kamar Sultan. Di kamar, Sultan merasa gugup dan membayangkan Alexandra. Sultan Sulaiman menyuruh semuanya keluar. Sultan Sulaiman merasa gugup dan tidak tenang menanti Alexandra. Sementara Sumbulaga melihat kepercayaan Mahidevran membuat mereka semua terhenti. Pintu kamar terbuka. Sultan Sulaiman dengan gugup menanti kedatangan Alexandra. Namun ternyata Mahidevran yang datang, bukan Alexandra. Oke guys, tunggu episode selanjutnya.